Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi yang indah ini, sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semuanya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian pembacaan kita, saudara. Topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini adalah ujian pemurnian iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang sering kita ungkapkan ketika kita menghadapi pergumulan berat dalam hidup ini, saudara. Yaitu kita sering berkata, di manakah Tuhan pada saat aku sangat membutuhkannya? Di manakah Tuhan ketika aku menghadapi pergumulan yang berat dan aku membutuhkannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya pasti ada masa-masa ketika Allah terasa jauh, ketika Allah seakan-akan berdiam diri dalam kehidupan kita. Kita merasa hidup kesepian, hidup penuh dengan tekanan yang berat, hidup penuh dengan beban-beban pergumulan, dan kita berseru kepada Allah, namun Tuhan seakan-akan diam dan tidak mau mendengarkan seruan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, emas adalah jenis logam mulia, yaitu logam yang bisa tahan terhadap oksidasi dan korosi, saudara, atau karat. Berbeda itu dengan kayu, dengan benda-benda yang lain. Kalau kayu, ketika dia dibakar, saudara, dia akan menjadi abu. Tetapi emas, saudara, dia tetap bisa bertahan dalam kobaran api. Mungkin hanya bisa wujudnya bisa mencair ketika dia dibakar dalam suhu di atas 1000 derajat Celcius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana di situ Ayub menggambarkan pengalaman hidupnya, ya, sebagai ujian pemurnian. Di situ dikatakan seperti pemurnian emas. Ia juga menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dimengerti, termasuk fakta bahwa Allah seolah-olah diam saja ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita berseru dan Tuhan tidak mendengar. Di situ Ayub mulai belajar sungguh-sungguh mau meletakkan imannya kepada Allah. Dan di situ dia benar-benar mengerti bahwa dia sedang diuji oleh Tuhan. Dan Ayub berkata, karena Ia tahu jalan hidupku. Ini sebuah pengakuan iman yang sangat luar biasa dari Ayub. Lalu dikatakan, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini sebuah pernyataan iman yang murni yang diharapkan Tuhan sebagai hasil pengujian yang keluar dari peleburan itu, saudara. Pernahkah Anda merasa seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan menghadapi hidup ini sendirian? Saya yakin mungkin pernah mengalaminya, di mana ujian demi ujian membuat kita jatuh dan juga bangun dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah penderitaan Ayub ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya selalu ada rencana terbaik Tuhan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Karena di tangan Tuhan, persoalan pergumulan yang kita hadapi itu adalah sebuah ujian untuk semakin memurnikan kehidupan kita, semakin memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Itu yang perlu. Ayub memandang bahwa persoalan mengajar kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Lewat persoalan Ayub ini, dia betul-betul ingin memberitahukan kepada kita, dikatakan, karena Ia tahu jalan hidupku. Artinya Tuhan yang megang kendali kehidupan kita.
Hidup ini ibarat emas yang begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar kehidupan kita seperti emas tadi, yakinlah saudara, Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya, tetapi Ia ingin mendapatkan kualitas iman yang teruji. Ia ingin mendapatkan kualitas yang murni dari setiap kita. Oleh karena itu, janganlah kiranya saudara kita menjadi pengikut Kristus yang cengeng, menjadi pengikut Kristus yang cepat menyerah. Karena jika Tuhan yang menguji, maka Tuhan sedang menantikan emas murni dari kehidupan saya dan saudara. Hidup memang tidak selalu seperti yang kita inginkan saudara, tetapi yakinlah hidup akan selalu seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Yakin saudara bahwa tanpa pemahaman seperti ini kita akan selalu akan dilemahkan. Makanya dengan kebenaran ini kita tetap tertuntun di dalam optimisme yang tinggi. Jangan pernah menyerah saudara. Jadilah tetap optimis, karena Tuhan selalu punya cara untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tahu cara terbaik untuk membentuk hidup kita dengan caranya, dengan pikirannya, dengan rencananya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur untuk apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ia akan selalu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, pada waktu Tuhan saudara. Untuk itu tetap semangat. Tetaplah semangat saudara, karena semuanya pasti berjalan baik-baik. Dan kalau kita yakin Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, pasti kita akan mendapatkan buah dan hasil emas yang murni dalam iman kita. Dan Tuhan menginginkan itu dari setiap kita saudara. Itu yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan ini, mengerti persoalan-persoalan kita hadapi hari ini. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengerti bahwa persoalan hidup, pergumulan, beban yang kami hadapi, ternyata Tuhan izinkan sebagai bentuk pemurnian iman kami, supaya kami boleh menjadi memiliki iman emas yang murni, yang ingin Tuhan dapatkan dari setiap kami. Berkati umat-Mu yang lemah, yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang bergumul untuk kehidupan sehari-hari, beri mereka pertolongan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan mereka lapangan pekerjaan. Anak-anak yang sekolah, Tuhan berikan mereka hikmat, pengetahuan, kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Kami doakan juga Tuhan, hamba doakan juga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang mengharapkan keturunan dalam keluarga. Tuhan menumpangkan tangan-Mu, memberkati buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan yang baik pada waktunya. Yang mengharapkan jodoh, Tuhan buka jalan sehingga mereka menemukan jodoh mereka dengan baik. Terpujilah Tuhan, masih banyak umat Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan untuk saudara, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan mendukung saudara dalam doa. Yakin saudara, Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Sehingga saya ingin katakan, tetaplah saudara optimis, semangat dan bersyukur untuk apa yang saudara hadapi hari ini, karena Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.